Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah, sebelumnya saya mau izin pakai bahasa Indonesia gitu. Tadi MC-nya pakai bahasa Jawa. Kalau saya itu jujur ya, bahasa Jawa itu kurang begitu mendalam. Izin gitu bahasa Indonesia ya. Karena seringnya saya tuh dulunya lamanya di saya itu 8 tahun, itu pun minimal itu pakai bahasanya itu Indonesia. Bahasa Jawa itu malah kena hukuman dulu waktu saya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang mana tak pernah apa untuk sering kita itu diberi kenikmatan Allah Ta'ala sampai sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali di dalam majelis ini sambil ngabuburit yang insyaallah diberkahi Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam sampai sekarang, yang mana kita bisa tahu apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu Islam. Jamaah bapak-bapak hidayah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Ramadan kemarin itu saya dari salah satu mahasantri dan mahali yang ada di itu saya tuh dikirim artikel Ramadan, kayak istilahnya itu ilmu ya, yang mana itu setelah saya baca artikelnya itu masya Allah sangat cocok kita bahas di waktu Ramadan ya, seperti sore hari ini. Alhamdulillah ya, izinkan saya sedikit menyampaikan artikel dari tanyanya Maha Santri Maha Alim. Dulu pernah ada seorang tokoh besar yang berada di Madinah, yang mana kita kenal yaitu Imam Malik. Imam Malik ini itu adalah salah satu yang direkomendasikan dari 70 ulama yang mengangkatnya menjadi mufti. Apa itu mufti? Mufti itu orang yang diberi wewenang untuk memberi fatwa atau dalam beristihad itu boleh. Nah, dan syarat untuk menjadi mufti itu yang pertama ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan ilmu yang lainnya, yaitu yang masya Allah ilmunya, sehingga bisa dikatakan mufti. Nah, salah satu beliau yaitu Imam Malik. Nah, beliau Imam Malik ini memiliki sebuah majelis ilmu yang mana diselenggarakan secara rutin di Masjid Nabawi. Ya, semoga kita semua ya bisa
menyusul bisa umroh dan haji sehingga kita bertemu dengan Masjid Nabawi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Yang mana nanti kalau kita ke sana ke Masjid Nabawi, di setiap sudut-sudut itu ada halaman, ada perkumpulan majelis kecil buat lingkaran seperti itu. Nah, di setiap halaman itu ada seksinya masing-masing di Masjid Nabawi. Nah, itu turun-temurun dari sejak Rasulullah SAW sampai sekarang. Itu halamannya alhamdulillah masih. Nah, kemudian Imam Malik ini menggunakan sudut masjid yang dimana dahulu sebelum Imam Malik sang Amirul Mukminin itu bermusyawarah di setiap sudut masjid di Masjid Nabawi. Nah, di tempat itu pula Rasulullah SAW digunakan juga untuk beriktikaf. Di dalam majelisnya Imam Malik ini, para penuntut ilmu pada waktu itu menganggap majelisnya beliau itu sangat sakral, anti canda dan tawa. Artinya apa? Jadi memang majelisnya Imam Malik itu memang membahas pelajaran topik yang sangat penting seperti itu. Karena kalau di dalam suatu majelis, kalau kita diiringi tanda tawa, itu kemungkinan hanya beberapa persen yang disampaikan oleh pemateri yang diserap sama pendengar atau penuntut ilmu. Pada waktu itu para penuntut ilmu itu sangat antusias menganggap majelisnya Imam Malik ini sangat sakral, yaitu majelisnya ini fokus serius seperti itu. Bahkan para khalifah pun itu duduk bersimpuh seperti seorang yang pakai terhadap ilmu. Jadi memang para khalifah pada waktu itu zaman Imam Malik itu merasa setiap pembelajarannya Imam Malik itu sangat dirinya itu kurang akan ilmu. Makanya setiap majelisnya Imam Malik itu serius dalam mendengarkan apa yang disampaikan Imam Malik. Nah, Imam Malik selalu membawakan materi yang mana materinya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, disinilah beliau itu menginginkan kemuliaan dalam majelisnya. Kebiasaan yang menonjol dari Imam Malik yaitu setiap mau memberikan wejangan memenangkan majelis itu beliau itu sebenarnya mandi kemudian menumuni badan dengan minyak wangi, yaitu karena seperti dia bapak-bapak. Nah, sebelum menyampaikan minyak wangi itu termasuk istilahnya apa yang ditirukan dicontohkan oleh Imam Malik. Hingga beliau itu memakai juga sebelum membacakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah diceritakan oleh Ibnu Mubarak, yaitu salah satu murid Imam Malik, bahwa gurunya yaitu Imam Malik rahimahullah pernah disengat kalah jengking berkali-kali dalam kajian. Namun beliau tidak mengaku atau sekedar merintih. Ia tetap menyampaikan hadis-hadis Nabi dengan penuh ta'zim. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika Ibnu Mubarak bercerita, Imam Malik itu menjelaskan, menerangkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada kalajengking yang mendekat, menggigit Imam Malik ini. Namun Imam Malik itu tidak mengaku atau sekedar merintih itu tidak, karena memang ini adalah menyampaikan hadis-hadis Nabi yang Masya Allah, hadis-hadis perkataan Rasulullah SAW, yaitu dengan perintah di Imam Malik. Masya Allah, luar biasa. Nah, ketika beliau berkata setelah kajiannya selesai, Imam Malik itu ngomong, aku bersabar dan tidak mengeluh demi menghormati hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Ketika Imam Malik menerangkan, padahal ada sisi yang
memang seperti itu. Dalam menyampaikan ilmu itu memang benar-benar serius. Kemudian ketika Ramadan tiba, kesibukan Imam Malik pun berubah. Beliau melibatkan segala macam aktivitas mengajar atau berdiskusi dengan senior yang lain. Bukan lantaran malas dalam tolabul ilmi atau karena 11 bulan namanya beliau menghabiskan waktu untuk mengajarkan hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ketika di luar bulan Ramadan itu Imam Malik itu mengajarkan hadis-hadis Rasulullah ke waktu itu para penuntut ilmu itu nggak ada kata libur bapak-bapak sekalian. Jadi Imam Malik berantusias dalam mengajarkan hadis Rasulullah itu tiap hari seperti itu. Bayangin ketika kerja, ketika setiap hari masuk itu pasti ada rasa jenuh. Apalagi ketika kajian, pasti kata kita tuh dari apa seperti itu. Ini beda dengan Imam Malik, luar biasa. Imam Malik ketika kajian itu Masya Allah, tiap hari itu rutinkan terus, yaitu menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Ketika hadirnya Ramadan seperti yang kita rasakan ini, alhamdulillah ya kita bisa merasakan Ramadan ini. Ada momen yang tepat sekali buat kita untuk mencari diri, yaitu mengetes keimanan kita. Yang mana ada yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan panennya para orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang muslim. Itu panen, yang mana bulan Ramadan itu penuh dengan kelipat gandaan pahala. Bayangin coba, setiap kita baca Al-Quran satu huruf di luar bulan Ramadan, itu hanya dikalikan 1 kali bapak-bapak. Nah, ketika di bulan Ramadan ini, Masya Allah luar biasa, dikalikan berapa? 10 pahala atau 10 kebaikan, luar biasa. Bayangin ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau di luar Ramadan itu hanya 19 pahala, namun ketika bulan Ramadan dikalikan 10 jadi 120 pahala atau kebaikan, luar biasa. Jamaah bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk itu marilah kita di bulan yang Ramadan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, marilah kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, yang mana sangat rugi bagi kita datangnya bulan Ramadan kok biasa-biasa saja. Nah, coba kita tengok tetangga kita, kerabat kita, atau bahkan keluarga kita. Pada sebelum hari Ramadan atau tahun kemarin kita bisa bersama. Qadarullah tahun ini Ramadan ini tidak bisa membersamai kita ya. Jadi jadikanlah momentum Ramadan ini untuk memaksimalkan usaha kita untuk selalu beramal kebaikan. Nah, kembali ke cerita Imam Malik tadi. Di bulan Ramadan ketika datang itu Imam Malik meliburkan kajiannya, terus kemudian beliau itu ingin merenungi kalam ilahi, yaitu dengan membaca Al-Quran atau tilawah. Para salafus saleh terdahulu itu ketika waktu di bulan Ramadan dengan mengisinya itu aktivitasnya yaitu tilawah Al-Quran. Nah, seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan Al-Quran itu hingga 60 kali bapak-bapak sekalian. Masya Allah, luar biasa. Bayangin, mengatakan Al-Quran berapa kali? 60 kali. Coba kita tengok diri sendiri. Luar biasa ya. Ya. Kalau dibandingkan orang dulu memang beda ya. Tapi semampunya kita, sebisanya kita. Kalau memang kita yang bisa mengatakan sekali ya sekali. Kalau kita bisa 2 kali ya 2 kali. Tapi di sisi itu mari kita untuk selalu berlomba-lomba kebaikan, yaitu teruslah meningkatkan semangat kita untuk
membaca Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ini mengatakan 60 kali, luar biasa ini. Padahal Ramadan berapa hari Bapak? 30 nih, 30 ya. Ada yang mengatakan ada yang 29 atau ada yang 30. Kita ambil yang 30 saja. Nah, berarti setiap harinya itu sehari itu bisa mengatakan 2 kali, luar biasa. Yang ini 60 kali bayangin Bapak-bapak. Berarti memang sehari itu bisa katakan 2 kali. Itu Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Seperti itu. Ada juga seorang tabi'ut tabi'in yang namanya Sufyan Ats-Tsauri. Disebut juga sebagai Abu Bakar dari abad kedua Hijriah. Itu beliau Sufyan Ats-Tsauri ini juga alhamdulillah bisa melakukan hal serupa seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, yaitu mengatakan Ramadan sama berapa 60 kali. Jamaah bapak-bapak masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam kajian Imam Malik yaitu kajian tentang hadis, beliau itu meliburkan kemudian memfokuskan yaitu tilawatul Quran, yaitu saat bulan Ramadan. Kemudian Imam Az-Zuhri menyibukkan diri dengan 2 mata ibadah, yaitu tilawatul Quran dan memberi makan fakir miskin. Karena di dalam bulan Ramadan ini Imam Az-Zuhri ini menyibukkan dengan membaca Al-Quran dan memberi makan seperti itu. Kemudian ada seorang tabi'in juga yang bernama Mujahid. Itu beliau mampu mengatakan Al-Quran antara maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Bayang antara maghrib dan isya itu berapa menit kira-kira? Katakanlah 1 jam ya. Ini luar biasa ini. Wallahu a'lam. Bernama seorang tabi'in yaitu bernama Mujahid. Mengatakan hanya masalah luar biasa. Kita nggak bisa bayangin ya seberapa semangatnya para salafus saleh, orang-orang terdahulu ketika datangnya bulan Ramadan itu begitu antusias, bersemangat dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika di bulan Ramadan ini salah satu seorang tafsir yang bernama Qatadah itu beliau juga khatam 3 hari sekali. Nah, kalau khatam tiap 3 hari sekali ini seperti pondok darul. Ada yang tahu pondok darul? Nah, itu salah satu teman saya, itu salah satu ustaz di sana. Di sana itu santri-santrinya dalam sehari itu memang bisa membaca Al-Quran itu 10 juz. Itu bisa 3 hari khatam. Ya, seperti Qatadah ini seorang mufasir. Kemudian di 10 hari terakhir Qatadah seorang mufasir ini itu khatam sehari sekali. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah potret para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu dalam bertilawah Al-Quran itu. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Ibnu Asakir, seorang ahli tarikh bahasa, itu juga khatam seminggu sekali. Nah, ketika di bulan Ramadan beliau itu khatam Al-Quran setiap hari, masya Allah, sehari sekali. Luar biasa ya. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, ini tadi saya hanya beri waktu sampai 20 menit ya. Ya, ini kurang 5 menit lagi. Saya tetap tahu gitu. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu tadarus. Yang pertama tadi tilawatul Quran, yang kedua yaitu tadarus. Para ulama salaf dulu begitu menjiwai keagungan Al-Quran dan bulan Ramadan. Mereka menyambut tamu agung ini sebagai syahrul Quran, yang mana Al-Quran diturunkan yaitu pada bulan Ramadan. Makanya para ulama salaf terdahulu itu menganggap bulan Ramadan ya bulan turunnya Al-Quran. Mereka itu mengagungkan di bulan Ramadan karena Ramadannya adalah bulan yang sangat
Dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yaitu ayat yang mana di dalamnya itu menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran turun itu secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit pertama, kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, salah satu hikmah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan adalah agar umat Islam tahu bahwa inilah petunjuk yang mereka cari, dan hanya dengan mengkaji Al-Quran seseorang akan tahu kebenaran atau salahnya. Sebab Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah antara hak dan batil. Seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika saum, jika puasa akan membersihkan diri dan hati dari segala macam dosa, maka Al-Quran akan membersihkan nurani dan akal dari pemikiran yang sesat. Karena itu para salaf, mereka sangat fokus, bahkan memforsir diri membaca Al-Quran dan mentadab bunyinya. Karena di bulan Ramadan sangat erat hubungannya dengan membaca Al-Quran. Sebab pada bulan inilah dikatakan bahwa Jibril itu turun ke bumi, kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk bertadarus Al-Quran bersamanya. Nah, di dalam sebuah riwayat dikatakan An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah SAW adwa dan nas wa kana ajubu ma yakunu fi Ramadan. Inna yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Quran. Qala Rasulullah SAW adwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Dan malaikat Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Jamaah bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi marilah kita di bulan yang 10 hari pertama ini ya, kita lebih semangat lagi ya, karena masih ada beberapa hari lagi di dalam bulan Ramadan. Marilah kita untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita, yaitu dengan cara bertilawah, membaca Al-Quran, kemudian dengan bertadabbur seperti yang Imam Malik lakukan pada waktu terdahulu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini belum selesai bapak-bapak. Ya mungkin ini bisa dikaji kita kembali di pertemuan yang selanjutnya. Seperti itu. Dari saya sekian, terima kasih atas perhatiannya.